proklamator Republik Indonesia ini, Soekarno, dia sakit, dirawat, dan dokter yang disuruh merawat oleh Soeharto ternyata bukan dokter manusia tapi dokter hewan. Enggak, ini kualitas kekejamannya seperti apa orang seperti ini? Jadi menurut saya kalau boleh dibilang dua-duanya mungkin agak dianggap represif di awal-awal gitu ya. Tetapi Orde Lama mungkin lebih represif. Mari kita bercerita tentang 500.000 sampai 2 juta orang PKI yang dibantai. Hanya komunis yang dibantai? Tidak, 84. Ratusan umat muslim di Tanjung Priuk dibantai. Tetapi itu menurut saya nggak bisa dibandingkan dengan di zaman Bung Karno. Kalau saya baca literatur dan cerita-cerita orang gitu ganas ya, terutama PKI ya. PKI itu keganasan itu sampai fisik. Jadi bukan hanya bukan verbal violence. Bagaimana pengen pelurusan sejarah? Kita nggak pengen bangsa ini dibangun dengan, tentu tidak mungkin membangun Indonesia ini dengan dendam, itu iya. Rekonsiliasi iya. Terus kalau rekonsiliasi ada yang bersalah dan ada yang dimaafkan. Hari ini Soeharto tidak pernah menyatakan dirinya salah. Saya tahu Soeharto membunuh 3 juta rakyat, bukan 2 juta dia, 3 juta. Ini kata Sarwedi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Itu kita disiksa selama di stroke, digebuki. Yang paling menderita bukan di stroke, tapi kalau disuruh lihat temannya disiksa, itu jauh lebih menderita. Setiap hari kita cuma ngitung korban ya. Dan sejak hari itu sampai lengsernya Soeharto, kita sampai membuat satu tim tersendiri yang hanya kerjanya mencatat korban kita. Berapa hari ini dirawat di mana, lukanya apa, karena apa, dan sebagainya. Saya berpendapat begini, ya, memang ada perubahan orientasi yang luar biasa kan, dari Orde Lama yang tadinya menempatkan politik sebagai panglima, kepada Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai panglima, pembangunan gitu. Kalau Soeharto bangun jalan, berikutnya kita tahu bahwa di ujung jalan sana ada bisnis anaknya. Kalau dia bangun jalan ke sana, di ujung sana ada tambahan anak dari. Bagi Payen Siahaan, reformasi bukan sekedar terbukanya keran demokrasi. Jatuhnya kekuasaan Orde Baru harus ditebus mahal. Kehilangan putra kesayanganku. Ucok Munandar Siahaan, 16 tahun, sudah Ucok lenyap tanpa jejak. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas ini merupakan salah satu dari 13 orang korban penghilangan paksa yang hingga kini belum kembali. Tapi itu menurut saya nggak bisa dibandingkan dengan di zaman Bung Karno. Kalau saya baca literatur dan cerita-cerita orang gitu ganas itu. Dia meronta-ronta, menangis, bernyanyi segala macam, dikerang ledek, dia malah disiksa. Itu dia disekapnya di sel sebelah saya, malam-malam jerit-jerit. Kan kita justru kalau denger kayak gitu malah nggak asik. Memori paling kuat kekerasan negara terhadap rakyatnya, kekerasan negara terhadap kita mahasiswa saat itu, dan itu tidak bisa dilepaskan ya, rangkaian penculikan sebelumnya sampai kemudian kita mau ditembak semuanya di dalam gedung DPR ya, hari demi hari saat itu diisi dengan kekerasan demi kekerasan. Lo melihat seorang Presiden Soeharto korup, nepotisme, pelanggar HAM, tapi kemudian lo bisa dekat dengan orang yang juga punya image yang dekat dengan apa yang lo kritik selama. Nah, kan kemudian akhirnya bergaul dong. Ya ternyata nggak seperti yang dibayangkan di zaman itu ya. Dan Pak Harto menurut gue sih hebat gitu, pemimpin yang hebat. Ya. So, kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Selama lebih dari 32 tahun dia memberikan dharma baktinya, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun negeri, bangsa dan rakyat yang sangat beliau cintai. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Kemiskinan absolut turun dari 60% ke 14%. Anda dibaca sejarah atau baca buku atau apa? Ekonom Stiglitz saja, pemenang hadiah Nobel, mengatakan itu. Anda nih referensinya apa? Kita akan kembali sesaat lagi. Gitu. Jangan hanya debat tapi nggak ada faktanya. Yang kau sampaikan mana? Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Menurut Fadlizon,
Orientasi dari Orde Lama menetapkan politik sebagai panglima pembangunan, sementara orientasi Orde Baru menempatkan ekonomi sebagai panglima pembangunan. Hal itu diungkapkan Fadlizon dalam sebuah diskusi dengan ahli hukum tata negara Refli Harun melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 24 Desember 2021. Ya, pada waktu itu kita bertaruh juga kalau Pak Harto tidak jatuh, orang-orang seperti saya ini habis sudah. Orang anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Sekarang harus betul-betul apa yang kurang baik tadi itu merupakan betul dalam negeri harus kita beli, kita gunakan. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Kita sering mendengar orang mengatakan enak zaman Pak Harto. Istilah maksudnya agar supaya mencintai tanah air berarti mencintai rakyatnya sendiri, jangan sampai nanti hancur karena kita kurang mencintai tanah airnya. Tiap hari Indofood mendapatkan keuntungan dari selisih gandum murah yang diimpor dari Amerika Serikat 1 miliar rupiah. Dengar apa dulu. jasanya? Nah, begini. Setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju tapi agak sedikit mundur. Hari Soeharto pada rezimnya mewariskan hutang yang ditanggung oleh generasi kita itu 1.200 triliun lebih merubah haluan republik ini dari sebuah sistem ekonomi yang nasionalistik menjadi ekonomi yang kapitalistik, dari sistem ekonomi yang pro nasional menjadi pro asing. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Saya berpendapat begini, memang ada perubahan orientasi yang luar biasa dari Orde Lama yang tadinya menempatkan politik sebagai panglima kepada Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai panglima pembangunan, kata Fadlizon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan prestasi yang dibangun rezim Soeharto harus diakui sebagai hal yang hebat. Pada masa Orde Baru, Indonesia yang dilanda inflasi hingga ratusan persen dan pertumbuhan yang minus berhasil diatasi sehingga pertumbuhan menjadi lebih baik. Disiksa selama di stroke, digebuki. Yang paling menderita bukan di stroke, tapi kalau disuruh lihat temannya disiksa, itu jauh lebih menderita. Rekonsiliasi versi Afrika Selatan, versi Nelson Mandela, dia bilang forgive but not forgot, maafkan tapi tidak lupakan. Tapi dibangun di atas syarat-syarat. Pertama, pengakuan. Di mana orang-orang itu dikuburkan? Di laut kah? Dibakarkah? Atau ditanam? Kalau ada yang ditanam, di mana tempatnya? Negara sebentar. Negara harus akui itu. Kalau rekonsiliasi ada yang bersalah dan ada yang dimaafkan. Hari ini Soeharto tidak pernah menyatakan dirinya salah. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk import. Nah, itu sudah melatih diri yang kurang baik. Mungkin ini yang dikatakan oleh Bapak sebelum beliau lengser bahwa sejarah akan membuktikan apa yang sudah Bapak dan Ibu buat untuk bangsa ini. Kita disiksa selama di stroke, digebuki. Yang paling menderita bukan di stroke, tapi kalau disuruh lihat temannya disiksa, itu jauh lebih menderita. Tiap hari kita cuma ngitung korban ya. Dan sejak hari itu sampai lengsernya Soeharto, kita sampai membuat satu tim tersendiri yang hanya kerjanya mencatat korban kita. Berapa hari ini dirawat di mana, lukanya apa, karena apa, dan sebagainya. Saya berpendapat begini, memang ada perubahan orientasi yang luar biasa kan, dari Orde Lama yang tadinya menempatkan politik sebagai panglima, kepada Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai panglima pembangunan gitu. Kalau Soeharto bangun jalan, berikutnya kita tahu bahwa di ujung jalan sana ada bisnis anaknya. Kalau dia bangun jalan ke sana, di ujung sana ada tambahan anak. Bagi Payen Siahaan, reformasi bukan sekedar terbukanya keran demokrasi. Jatuhnya kekuasaan Orde Baru harus ditebus mahal. Kehilangan putra kesayanganku. Ucok Munandar Siahaan, 16 tahun, sudah Ucok lenyap tanpa jejak. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas ini merupakan salah satu dari 13 orang korban penghilangan paksa yang hingga kini belum kembali.
Tapi itu menurut saya nggak bisa dibandingkan dengan di zaman Bung Karno. Kalau saya baca literatur dan cerita-cerita orang begitu ganas itu. Dia meronta-ronta, menangis, bernyanyi segala macam, dikerang ledek ya malah disiksa. Itu dia disekapnya di sel sebelah saya malam-malam jerit-jerit, kan kita justru kalau denger kayak gitu lah malah gak asik. Indonesia tanah air beta pusaka abadi.